Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu asik ya di negeri 62 ini, plus 62 ini. Terbaru ada berita tentang Jokowi ya. Jokowi bertemu Hasim. Ada apa gitu ya? PDI sedang bangun opini masih punya pengaruh. Jadi perkelahian ya antara sosok Jokowi yang dicap sebagai eh, apa namanya orang yang berkhianat dari partai gitu ya. Ada satu statement dari salah satu kader partai PDIP bahwa mereka yang berkhianat atau keluar dari PDI itu akan uh, karirnya akan jatuh ke bawah gitu. Tapi kita tidak tahu ternyata Jokowi itu masih sangat kuat ya, apalagi berita beberapa waktu lalu bahwa Presiden Prabowo, presiden terpilih hari ini, di dalam pidatonya menyampaikan atau membuat geger ya satu republik dengan menyebut bahwa tanpa Jokowi dia tidak akan jadi presiden gitu. Tanpa Jokowi dia tidak akan menang di dalam pemilu 2024 yang lalu. Itu luar biasa pengaruh Jokowi itu untuk memenangkan Prabowo, sehingga dia dengan semangat mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itu luar biasa gitu. Itu luar biasa, tidak ada sejarah presiden kita yang kemudian apa ya, ya seperti inilah gitu ya. Saya tidak bisa banyak cerita soal ini, takut salah ngomong juga gitu. Oke, kita langsung baca aja. Apa benar gitu ya? PDIP ini apakah hanya sekedar membuat opini bahwa sebenarnya Jokowi itu tidak ada pengaruh lagi gitu. Ketemu Hasim supaya punya pengaruh lagi seolah-olah gitu ya. Hasim ini kan adiknya dari Prabowo ya. Oke, menurut Guntur, Guntur nih orang PDIP nih. Presiden Indonesia ke-7 Jokowi ingin membuat kesan masih berpengaruh dalam berperpolitikan di Indonesia. Bagi yang tidak kenal Guntur ya, ini kita cek langsung siapa Guntur itu. Guntur PDIP. Nah, ini dia Guntur Romli. Ini orangnya ini. Ya di Twitter juga itu sangat luar biasa itu. Ketika Jokowi berada di pihak mereka itu pembela Jokowi mati-matian. Saat Jokowi berkhianat, dia yang mencaci yang mati-matian. Yang luar biasa total ya. Jadi memang luar biasa. Mari kita baca Tempo Jakarta. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Guntur Romli menduga Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi masih membangun opini politik pencitraan dengan mengundang Hasim Jojo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Hasim menemui Jokowi di kediaman di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 7 Maret 2025. 7 Maret berarti 3 hari yang lalu ya. Jokowi menurut Guntur ingin membuat kesan masih berpengaruh dalam politik di Indonesia. Jokowi membungkus pertemuan itu sebagai pertemuan politik untuk terus membentuk opini bahwa Jokowi masih sangat berpengaruh, ujar Guntur melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Ahad 9 Maret 2025. Jadi begini saudara-saudara, kita yang baik yang mengikuti politik di negeri ini ataupun tidak, mau tidak mau sosok Jokowi itu memiliki efek ini ya, grafik ya di dalam permediaan gitu, di dalam media sosial. Entah itu disebut sebagai pengaruh positif atau negatif terserah. Tapi ketika Jokowi muncul di publik itu menjadi pembicaraan dengan kontroversinya gitu.
Maka mau nggak mau, pernyataan Guntur ini tidak beralasan gitu. Kalau mengatakan Jokowi itu tidak memiliki pengaruh, masih memiliki pengaruh. Masih saja di dalam pembicaraan banyak olok-olokan tentang Jokowi. Artinya memang Jokowi itu adalah seorang yang memiliki karakter yang sangat kuat, sehingga kesan di dalam pikiran orang, di dalam memori setiap orang itu luar biasa. Walaupun olok-olokannya baik itu di komedi ataupun bahkan sampai pengamat politik Rocky Gerung gitu menyebutkan bahwa Jokowi itu presiden yang menghafal ikan-ikan, nama ikan-ikan dan membaca komik saja gitu kan. Di dalam komedian juga banyak disindir seperti itu gitu. Yo, ndak tahu, kok tanya saya, itu kalimat itu di mana-mana ada gitu. Artinya Jokowi itu berpengaruh gitu, dan karakter yang sangat kuat itu justru itu membebani anaknya yang hari ini karakternya hampir mirip gitu. Banyak yang mengatakan itu karakternya dimirip-miripin gitu. Itu kan hari. Jadi Guntur dalam hal ini saya tidak setuju kalau Jokowi tidak punya pengaruh ya. Apapun ceritanya, Presiden Prabowo mengatakan hidup Jokowi. Walaupun banyak yang ngibul ya dari Jokowi terkait IKN, terkait banyak hal, tidak impor, terkait tidak menaikkan harga harga minyak dan sebagainya. Semua itu dilanggar kan ya. Tapi pada akhir riwayat apa namanya jabatan Jokowi, akhirnya kita mulai mengerti bahwa sebenarnya yang menjadi hambatan Jokowi dalam program-programnya bukan ketidakkonsistenan Jokowi, tetapi justru ketidakkonsistenan partai politik yang mendukungnya gitu. Pada akhirnya sehingga dia keluar dari partai politik yang selama ini mendukung dia, tapi dalam citra media saja gitu. Tapi di dalam ide-idenya banyak yang menjegal gitu kan, sehingga dia keluar kan gitu. Nah, mari kita lanjut. Opini tersebut menurut Guntur dibentuk Jokowi juga dengan mengundang sejumlah tokoh seperti pengusaha dan wartawan untuk bertemu dengannya di Solo. Guntur menyebut wartawan seperti Najwa Shihab diundang Jokowi ke Solo dan juga wartawan-wartawan di sekitar rumah Jokowi, orang-orang yang berziarah ke Masjid Syekh Zayed di Solo juga ditawarkan dan dia ajak ke rumah Jokowi, ujar mantan kader Partai Solidaritas Indonesia PSI itu. Jadi Guntur terlalu mengada-ngada ya. Tentu apa yang dia katakan itu tidak memiliki apa namanya bukti nyata. Sekaligus juga Guntur ini kalau dia orang PSI ternyata ya, ini kan kurang ajar ini sama ketuanya. Mempermainkan bapak dari ketua PSI. Dari analisis tersebut, Guntur menilai Jokowi hendak menggalang kekuatan massa demi kepentingannya, keluarganya dan juga kroninya. Terlalu dangkal ya bicara soal ini. Persoalan kita bersama-sama hari ini adalah korupsi. Itu. Jokowi hanyalah satu bagian dari persoalan, satu bagian gitu ya, atau salah satu tokoh dari Indonesia yang memiliki pengaruh dan karakter yang kuat, dan itu tidak cukup kuat untuk apa namanya mengemban seluruh cita-cita rakyat itu. Buat apa kita selalu berbicara konflik tentang tren ini, tren itu dan seterusnya, tapi pada kenyataannya persoalan kita bersama adalah koruptor gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau Guntur mengatakan tadi mengundang Najwa Shihab, mengundang wartawan dan sebagainya, saya rasa tidak juga. Wartawan justru banyak yang penasaran dengan apa kegiatan Jokowi, ingin melihat konsistensi Jokowi kan, dengan ucapannya, apakah dia tidak mau cawe-cawe lagi. Ternyata dia masih ikut rapat-rapat di dalam partai, juga merespon berbagai hal, berita-berita yang panas
terkait politik di Indonesia gitu. Sementara statement awalnya dia mengatakan dia ingin pulang menjadi rakyat biasa gitu. Tapi nyatanya tidak bisa biasa gitu. Itu yang terjadi gitu. Hasim menemui Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat 7 Maret 2025. Pertemuan berlangsung secara tertutup. Pertemuan Jokowi dengan Hasim yang saat ini menjabat utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung sekitar 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hasim mengatakan datang ke Solo atas undangan Jokowi. Ya, saya mendapat kehormatan dari Pak Jokowi, saya diundang, tutur Hasim. Luar biasa ya. Diundang datang gitu ya. Dalam pertemuan tersebut Hasim mengatakan bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal terutama negara dan bangsa. Wajar ya. Dan ini jawaban-jawaban normatif juga. Tapi apapun itu ya, sinisme kita itu tidak akan hilang ya sebagai rakyat untuk melihat tokoh-tokoh yang gagal. Jokowi salah satu tokoh yang gagal itu sebagai presiden 2 periode gitu, tapi justru tidak menghasilkan apa-apa itu. Bukan tidak menghasilkan apa-apa, tapi justru menghasilkan banyak persoalan-persoalan gitu ya. Hari ini dia dituntut terus oleh mahasiswa untuk diadili berbagai macam kasus. Ya tentu Jokowi, saya sepakat apa yang dikatakan oleh oleh Rocky Gerung. Sebenarnya Jokowi orang baik, tapi persoalannya dia kepala negara. Setiap kebijakan, setiap apa yang terjadi di bawah dia bertanggung jawab. Di dalam hal ini banyak penyelewengan terjadi di masanya, sehingga masyarakat dan rakyat ya, rakyat dari kalangan mahasiswa baik itu yang bayaran maupun tidak, mau nggak mau kita juga harus sebut ada yang bayaran gitu ya, menuntut hal itu. Dan ketika Jokowi didatangi oleh Najwa Shihab bertanya soal ini, bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut, bahwa saat ini Anda ramai, nama Anda ramai di jalan untuk diadili. Kata mantan Presiden Jokowi, dia mengatakan hal itu biasa, karena seperti biasa orang masih banyak tidak move on dengan kekalahan politik. Itu ungkapan yang sangat sederhana tapi mendalam sekali gitu. Kalimat yang tidak emosional gitu. Hanya orang-orang cerdas yang bisa seperti itu. Kita harus akui Jokowi cerdas gitu. Tapi sayangnya itu kan, citra kecerdasan dia itu kan tidak ditonjolkan ketika dia menjadi presiden. Justru citranya yang diam dan hanya bekerja itu yang ditonjolkan. Terima kasih. Entah apa ini isinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.